Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Takut ditembak KKB, ratusan keluarga di Kabupaten Puncak mengungsi. Tidak dapat kendalikan motornya, seorang pria menabrak mobil di lampu merah Mimika. Curi kabel optik, 2 pemuda diringkus polisi di Manokwari. Ratusan warga dari beberapa kampung di distrik Yugomoak, Kabupaten Puncak, terpaksa mengungsi akibat kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Pengungsian ini dipicu rasa takut yang mendalam setelah terjadinya aksi kekerasan dan pembunuhan warga sipil oleh KKB. Pemerintah Kabupaten Puncak pada hari Selasa menyalurkan bantuan sembako kepada ratusan keluarga. Serahkan bantuan beras kepada pengungsi dari Yugomoak sekitar 1 ton, 1,5 ton. Lalu 1,5 ton kasih ke pengungsi Sinak Barat, Pokoma, Bina, kami serahkan. Dan sebagian yang 4,5 ton lebih itu masih ada di Timika, kami akan datangkan ke sini, kami akan serahkan ke pengungsi yang dari Sinak Barat, Pokoma dengan Bina. Pemerintah juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjamin keamanan serta mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terulang di wilayah Kabupaten Puncak. Stabilitas keamanan terutama di ibu kota kabupaten yaitu di Ilaga, beberapa waktu ini terjadi penembakan pesawat, kemudian masyarakat jadi ketakutan, penerbangan tidak bisa masuk segala macam. Di luar banyak beredar informasi seperti ini, tapi kami pemerintah menyampaikan bahwa mulai dari beberapa waktu lalu kemarin sampai dengan hari ini kondisi di Kabupaten Puncak di Ilaga aman, kondusif dan keamanan tetap terjamin. Buktinya bahwa saya pimpin tim baik dari DPR kami pemerintah kemarin dari Puncak keluar di Timika dan kembali lagi ke Sinak melihat para korban dan korban meninggal dan korban luka-luka. Itu buktinya bahwa Kabupaten Puncak hari ini aman terkendali. Beberapa hari lalu, kelompok kriminal bersenjata mengamuk dan menembak 7 warga sipil. 3 warga tewas dan 4 dirawat di rumah sakit. Dari Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yosudarso, Mimika, Papua Tengah pada hari Selasa. Sepeda motor ini menabrak mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Akibatnya pengendara luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Mimika. Saksi melihat pengendara memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Namun ketika berada di lampu merah, ia tidak bisa mengontrol kendaraannya sehingga sepeda motornya menabrak mobil yang berhenti di depannya. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung membawa si pengendara sepeda motor ke rumah sakit. Kecelakaan ini menyebabkan kaca bagian belakang mobil hancur, begitu juga dengan sepeda motor. Kejadian laka lantas yang terjadi di depan Timika Mall dengan antara mobil Honda Brio dengan salah satu kendaraan roda 2 itu sudah diselesaikan secara urgent dan sudah disepakati. Korbannya luka ringan ya karena kelalaian dan terjadi kecelakaan. Polres Mimika mempertemukan pengendara motor dan mobil untuk menyelesaikan kasus kecelakaan secara kekeluargaan. Polres Mimika mengimbau warga agar berhati-hati mengemudikan kendaraannya karena kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika belakangan ini sering terjadi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Polresta Manokwari menangkap 2 pencuri kabel optik di Jalan Esau Sesa di Sowi, Manokwari, Papua Barat. Kedua pelaku ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Salah satu pelaku ternyata masih di bawah umur. Pencurian kabel optik terjadi 27 Mei lalu. Kedua pelaku memotong kabel tersebut sehingga menyebabkan terjadi gangguan jaringan di wilayah Manokwari Selatan. Kedua pelaku mengira kabel tersebut terbuat dari tembaga. Setelah tahu kabel yang dicuri berbeda, mereka langsung kabur meninggalkan lokasi. Itu pelaku 2 orang sudah diamankan. Kemudian korban mengalami kerugian kurang lebih 500 juta rupiah untuk salah satu pelaku pencurian kabel optik. Itu motifnya apa? Motifnya dikira besi tembaga. Akhirnya dipotong, ternyata setelah dipotong putus bukan tembaga, cuma kabel toh saja. Akhirnya mereka lepas, lari, tinggalkan TKP. Kapan kejadian? Kejadiannya itu sekitar tanggal 27 Mei 2025. Akibat kejadian ini, Telkom mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Polisi meminta para pelaku lainnya agar menyerahkan diri karena identitas mereka sudah diketahui. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi gencar menggelar razia minuman keras di berbagai kawasan di Merauke. Salah satu kawasan yang menjadi sasaran razia adalah kawasan Pelabuhan Laut Yosudarso, Merauke. Dalam razia ini, polisi menyita ratusan botol miras jenis Sopi dari penumpang kapal yang baru saja turun dari kapal Tatamailau. Petugas langsung membuang seluruh isi miras hasil sitaan tersebut. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Merauke AKP Prisutejo, penumpang kapal biasanya menggunakan modus dengan cara menyuruh buruh pelabuhan untuk membawa turun miras tersebut. Si pemilik biasanya sudah menunggu di luar areal pelabuhan. Minuman tersebut disita dari penumpang KM Tatamailau yang sandar di Pelabuhan Merauke. Kemudian minuman tersebut langsung dimusnahkan di area pelabuhan dengan cara ditumpahkan atau dituang di tanah. Kemudian pelakunya belum didapat karena minuman tersebut dibawa oleh tenaga angkut barang. Jadi ini modus yang sudah sering terjadi, di mana pemilik barang itu menyuruh buruh angkut untuk membawanya. Kemudian nanti kalau tertangkap, yang punya dia melarikan diri. Peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan sangat tinggi. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas, bahkan pembunuhan dipicu akibat minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.